Amin, amin, amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini, siang ini, ya saya akan ajak kita untuk merenung bersama dari firman Tuhan, ya dengan tema ajarlah kami berdoa. Bapak Ibu, selama 3 minggu ini kita terus merenungkan tentang doa. Ya bukan hanya karena kita ada di situasi yang sulit saat ini di Korea ataupun dimanapun kita, tapi terlebih karena memang doa itu adalah sesuatu yang penting. Ya, doa adalah sesuatu yang penting untuk pertumbuhan rohani kita dan bagaimana kita boleh mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, pagi ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan, ajarlah kami berdoa. Ya, satu kata yang ada di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Lukas pasal yang ke-11 Bapak Ibu. Ya, tentang pentingnya doa. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk membaca dari kitab Lukas pasal yang ke-11. Mari, saya ajak kita membaca bersama dari kitab Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11, kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Lukas pasal ke-11, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita akan membaca secara bergantian. Ya, saya membaca ayat ganjil, nanti Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Lukas 11 ayat 1 sampai ke-13. Kita mulai. Pada satu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti.' Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengutuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jikalau minta telur, akan memberikan kepadanya kelagi. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita dapat melihat dan mendengar dengan jelas bahwa doa itu adalah sesuatu yang penting. Ya, doa adalah sesuatu yang penting. Karena apa? Karena Yesus sendiri berdoa. Ya, karena Yesus sendiri berdoa. Jadi Bapak Ibu, doa itu sesuatu yang penting. Jadi apa yang penting bagi Yesus itu juga penting bagi kita juga. Nah, Bapak Ibu, kita membaca di sini di bagian awal, pada saat itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ya, pada satu kali Yesus itu sedang ngapain? Berdoa di salah satu tempat. Nah, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Bapak Ibu, coba kita bayangkan
murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus itu berdoa di satu tempat, dan murid-murid itu sedang melihat Yesus sedang berdoa. Dan saking mereka melihat Yesus sedang berdoa itu, mereka merasakan ada sesuatu yang beda ketika Yesus berdoa. Ketika Yesus melakukan apa yang dia lakukan itu, yaitu doa. Sehingga mereka menanti, menunggu sedemikian, sampai akhirnya setelah Yesus berhenti berdoa, baru salah seorang dari murid-muridnya itu datang kepada Yesus. Ya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Karena mereka tertarik, ada sesuatu yang beda dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga mereka meminta kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Tuhan, engkau berdoa itu kok sepertinya beda sekali. Dan sepertinya doa itu penting sekali. Tuhan, ajari kami dong bagaimana kami berdoa. Dan dikatakan murid-murid, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ya, Tuhan, ajari kami berdoa sama seperti Yohanes Pembaptis mengajarkan murid-muridnya berdoa. Ajari bagaimana caranya kami berdoa. Jadi sebetulnya yang mereka minta itu apa? Murid-murid itu, mereka mau Tuhan Yesus itu memberikan mereka satu cara bagaimana itu mereka bisa berdoa. Ya, cara berdoa itu yang mereka minta. Nah, Bapak Ibu, apa yang Yesus berikan kepada mereka? Dari bagian ayat yang kita baca hari ini, Bapak Ibu, ya, apa yang Tuhan Yesus jawab, apa yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya, itu jauh melebihi apa yang murid-murid minta sebetulnya. Ya, kita akan merenungkan itu. Bahwa murid-murid itu meminta sebuah cara. Bagaimana cara kami berdoa? Kita mau ngomong apa? Tapi apa yang Tuhan Yesus jawab melebihi itu. Tuhan Yesus bukan hanya memberikan cara, tapi Tuhan Yesus justru ya memberikan sesuatu yang lebih daripada itu. Nah, apa itu? Nah, Bapak Ibu, ketika murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Ya, ajari kami caranya berdoa bagaimana. Tuhan Yesus jawab kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah. Nah, Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Itu adalah doa Bapa kami, ya. Kita tahu dan kita sudah sering mengucapkan ini juga setiap hari Minggu, mungkin setiap hari. Doa yang terkenal, doa Bapa kami yang sering kita ucapkan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus menjawab apa yang diminta oleh murid-muridnya. Apa itu? Doa Bapa kami. Tuhan, ajari kami berdoa. Tuhan, apa yang harus kami katakan? Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu berdoa, katakanlah doa Bapa kami. Ya. Ajarilah ini, doa Bapa kami. Bapa, dikuduskanlah namamu, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan mengajak kita untuk merenungkan tentang doa Bapa kami ini. Ya, isinya dan sebagainya. Tapi ketika murid-murid meminta bagaimana Tuhan caranya berdoa, Tuhan Yesus memberikan kepada apa yang mereka minta. Dan Bapak Ibu, doa Bapa kami itu sebetulnya cara berdoa yang bagaimana? Ya, Bapak Ibu, apakah doa Bapa kami harus selalu dihafal dan diulang-ulang? Sebetulnya bukan maksudnya itu. Ya, doa Bapa kami bukan selalu harus diulang-ulang. Ya, seperti satu mantra dan sebagainya. Sebetulnya apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu adalah satu pola. Ya, satu caranya untuk berdoa kepada Tuhan yang seperti apa. Nah, Bapak Ibu, kita kalau perhatikan doa Bapa kami, isi doa Bapa kami itu kalau boleh kita bagi, itu boleh dibagi berapa hal. Ada bagian-bagian apa saja dalam doa Bapa kami? Yang pertama itu apa kira-kira? Ada memuji. Ya, memuji. Yaitu apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ada pujian Bapak Ibu. Ya, meninggikan nama Tuhan. Jadi di dalam doa kita, Tuhan mau ya kita itu memuji Tuhan, meninggikan namanya. Lalu kemudian Bapak Ibu, apa lagi di dalam doa Bapa kami itu? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, datanglah kerajaanmu. Kemudian berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Ada memuji, kemudian ada apa? Meminta, memohon, petition, ya, memohon, meminta. Saya pikir bagian meminta ini kita semua tahu ya, karena hampir semua, saya pikir doa-doa kita, kebanyakan orang Kristen doanya itu adalah meminta. Ya Tuhan minta ini, Tuhan tolong. Kebanyakan doa kita hanya meminta. Tapi Tuhan mau doa kita bukan hanya meminta saja. Ada apa lagi? Memuji. Nah itu yang pertama tadi. Lalu kemudian ada bagian yang ketiga, yaitu apa? Mengakui. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada mengakui dosa, mengakui kesalahan kita, mengakui kelemahan kita. Nah Bapak Ibu, pola doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, itu pola yang seperti apa? Ini, memuji, meminta, dan mengakui. Bapak Ibu, doa kita perlu lebih kaya. Jangan hanya satu macam saja. Jangan hanya memuji, ataupun jangan hanya meminta saja. Itu yang terutama. Ya, kebanyakan itu kita meminta sebetulnya. Jarang kita doa itu hanya memuji. Jarang. Tapi kebanyakan doa kita itu hanya meminta. Meminta, 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 meminta. Bapak Ibu coba bayangkan. Ibarat kita berdoa kepada Tuhan, setiap kali kita datang kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan lewat doa, isi doa kita itu cuma meminta, minta ini, minta itu, dan sebagainya. Bapak Ibu, bayangkan kita sebagai orang tua lah, misalnya. Kita punya anak, ya. Setiap kali anak kita datang kepada kita, berbicara kepada kita, setiap kali yang mereka bicarakan itu apa? Pa, ma, minta uang. Pa, ma, minta jajan. Minta terus. Kira-kira perasaan kita sebagai orang tua bagaimana? Tentu kita sedih juga ya. Maksudnya, kok kadang anak kita datang itu kok nggak nanya, Pa, ma, udah makan belum misalnya. Ya, atau paling tidak memuji kita. Pa, ma, wah hari ini cantik sekali. Ya, wah ma, masakannya hari ini enak sekali misalnya. Wah, pakaiannya, oh rambutnya baru. Oh, pakaiannya bagus sekali. Memuji. Saya pikir kita sebagai orang tua senang sekali. Ya, sama seperti suami istri juga sama. Ya, dipuji kan senang. Ya, bukan hanya menuntut, minta ini, minta itu. Ya, jadi Bapak Ibu, sama. Relasi kita dengan Tuhan juga seharusnya juga sama. Ya, jangan hanya kita datang kepada Tuhan melalui doa, hanya meminta terus. Tapi mari kita juga memuji Dia. Ya, mengucap syukur terutama. Dan juga mengakui kesalahan, dosa kita. Itu artinya kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mengakui dosa. Saya pikir Bapak Ibu, ini membuat doa kita itu semakin kaya. Ya, membuat doa kita itu semakin dalam. Ya, membuat doa kita itu juga semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, itu soal cara. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan cara kepada murid-muridnya untuk berdoa. Kalian mau minta cara, ini saya berikan. Caranya seperti ini. Memuji, meminta, dan mengakui di dalam doa kalian. Nah tapi Bapak Ibu, jangan salah. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan di bagian ini bukan cuma itu. Ya, ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang caranya berdoa lewat doa Bapa kami, Tuhan Yesus melanjutkan lagi dengan sebuah cerita. Ya, ada cerita selanjutnya. Jadi setelah doa Bapa kami ayat 2-4, nah ayat yang kelima Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Tuhan Yesus berkata apa? Lalu katanya kepada mereka. Nah mungkin murid-murid ketika mendengar tentang doa Bapa kami itu, murid-murid langsung, oh oke, kami sekarang sudah tahu caranya berdoa. Sekarang kami sudah bisa berdoa. Tapi Tuhan Yesus bilang tidak berhenti di situ. Ya, Tuhan Yesus belum berhenti, tapi Tuhan Yesus menceritakan tentang sebuah cerita. Ada perumpamaan di situ. Yaitu perumpamaan tentang seseorang ya yang sedang tidur, kemudian tengah malam ada temannya datang, ketok-ketok pintu. Ya, tengah malam ke rumahnya, ketok-ketok pintu, lalu kemudian minta apa? Minta roti. Mau pinjam roti. Sebab apa? Sebab di rumahnya gak ada roti, sedangkan dia ada tamu. Jadi dia minta terus. Bapak Ibu, kita mungkin perlu tahu sedikit budaya pada zaman itu. Jadi kalau budaya pada zaman dulu,
Mungkin sekarang juga ada. Jadi kalau kita punya tamu, ada tamu datang ke rumah kita, ya, tamu itu harus dijamu, nggak boleh dibiarin seperti itu. Jadi makanya sang teman ini yang nggak punya roti, dia sampai harus pergi ke tempat lain, ke rumah lain untuk apa? Untuk pinjam roti. Karena apa? Karena dia punya tamu. Jadi dia sampai pergi ke rumah lain, ke tetangganya untuk minta-minta roti. Gedor-gedor, padahal itu sudah tengah malam. Orang sedang tidur, orang sudah tidur. Ya, mungkin kalau zaman kita sekarang, kita bilang, kenapa harus makan roti? Kasih main minum aja, roti besok pagi saja, suruh pulang misalnya. Ya, tapi budaya zaman itu nggak seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita mau menunjukkan tentang apa? Apa yang Tuhan Yesus mau ajarin? Ya, ketika ada seorang teman pergi ke rumah tetangganya yang juga sahabatnya, minta-minta roti, terus minta. Sampai apa? Sampai dia buka pintu. Sampai dia buka pintu, Bapak Ibu. Apa yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini melalui perumpamaan ini? Oh, mungkin kita bilang, oh berarti kita berdoa itu harus terus-menerus. Ya, terus berdoa. Ya, terus berdoa. Sampai seperti orang ini, sampai orang itu kasih gitu loh. Tapi Bapak Ibu, kalau kita baca ya dan renungkan dengan cermat, ya, sebetulnya bukan itu intinya. Ya, bukan berarti kita nggak boleh berdoa terus-menerus, bukan. Tapi bagian firman ini justru mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak seperti teman yang tidur itu. Karena teman yang tidur ini kan dia nggak mau. Dia sedang tidur, dia sudah tidur. Ya, kemudian ada temannya lain dan minta terus, ketok pintunya. Dia sebetulnya nggak mau bangun, kan dia bilang. Sekalipun itu temannya yang panggil, tapi dia nggak mau bangun. Ya, tapi kemudian dia bangun karena apa? Karena dibilang di ayat yang ke-8, karena sikapnya yang tidak malu itu. Artinya yang ngetok pintu itu sudah nggak malu-malu lagi. Ketok-ketok terus. Gak tahu malu lagi. Gak malu lagi karena minta terus dia. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya yang mau diajarkan di sini bukan soal kita harus berdoa terus. Bukan itu sebetulnya. Tapi mau menunjukkan bahwa Tuhan itu bukan seperti teman yang tidur itu. Tuhan itu bukan seperti teman yang harus dipaksa. Yang harus terus direngek-rengek gitu loh. Sampai gak tahan lagi. Ya sudah. Nah, udah pergi gitu loh. Udahlah, saya kasih. Jangan ganggu saya lagi, udah pergi. Nah ini, karena seringkali mungkin kita berpikir Tuhan itu seperti teman yang sedang tidur ini. Padahal Tuhan gak pernah tidur, amin. Ya, Tuhan itu gak tertidur. Tuhan itu selalu bangun. Dan kita mungkin berpikir Tuhan itu seperti teman ini yang enggan. Yang sibuk dengan urusannya sendiri. Ketika ada teman lain yang membutuhkan, ya dia pikir-pikir dulu. Sehingga harus dipaksa-paksa, harus direngek-rengek, sampai kemudian ya sudah. Oke lah, saya kasih apa yang kamu minta. Bapak Ibu, perumpamaan ini justru mau mengatakan bahwa Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan itu bukan seperti teman yang sedang tertidur itu, yang dipaksa-paksa baru bangun, baru kasih. Nah itu Bapak Ibu, pelajaran di situ. Ya. Dan itulah sebabnya makanya di ayat yang ke-9 Tuhan Yesus berkata apa? Ya, Tuhan itu gak seperti itu. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, Tuhan itu bukan seperti teman yang itu tadi. Karena teman itu dia gak mau sebetulnya. Harus dipaksa-paksa. Tidak. Tuhan Yesus berkata, Tuhan gak seperti itu. Tuhan itu siap untuk mendengar dan menjawab doa kita. Ya, jadi doa itu, Martin Luther berkata, prayer is not overcoming God's reluctance, it is laying hold of His willingness. Jadi doa itu bukan kita berusaha ya mengubah Tuhan. Tuhan yang sebetulnya nggak mau. Jadi doa itu seperti peperangan gitu loh. Untuk mengubah Tuhan yang awalnya dia nggak mau. Sampai dia mau. Tidak. Bukan itu maksudnya. Tapi doa itu adalah supaya kita ini
sadar dan mengerti bahwa Tuhan itu sebetulnya mau. Tuhan itu nggak seperti teman yang tidur itu. Ya, prayer is not overcoming God's reluctance. It is laying hold of His willingness. Tapi doa itu adalah bersandar kepada Tuhan yang bersedia dan mau mengabulkan dan menjawab doa kita. Sama, John Walton juga seorang teolog lain berkata, prayer is not a means for us to persuade a reluctant God. Ya, doa itu bukan sebuah cara untuk kita membujuk-bujuk, ya, merayu-rayu seorang Tuhan yang enggan, reluctant. Bukan. Untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya dia nggak mau. Tapi doa itu adalah datang kepada Tuhan, ya, untuk menggenapi kehendaknya. Datang kepada Tuhan yang senang untuk menjawab doa kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya, ini beda. Makanya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini sebagai satu gambaran yang bertolak belakang kepada kita. Makanya di ayat ke-9, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat ke-10, karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Nah ini. Jadi Tuhan yang siap sedia untuk menjawab. Ketika pintu diketok, dia akan buka. Ketika dia dicari, maka dia akan mendapat. Ya, ketika dia diminta, maka dia akan memberikannya. Jadi Tuhan yang siap sedia untuk memberikan, menjawab apa yang kita doakan, doa-doa kita. Nah itu Bapak Ibu. Ya, jadi perhatikan, inilah sebetulnya pelajaran yang penting yang Tuhan Yesus mau ajarkan lewat bagian firman Tuhan ini. Jadi bukan soal caranya yang paling penting dulu. Bukan itu. Ya, tetapi kita harus mengenal Allah itu yang seperti apa. Bukan soal caranya. Bukan soal sebagus apa kata-kata kita. Ya, bukan soal sepanjang apa doa kita. Ya, bukan soal sekeras apa doa kita juga. Tapi seberapa kita kenal dan tahu Allah itu seperti apa. Ya. Pengenalan kita akan Allah itu seperti apa yang kita bicara kepadanya. Ya, yang kita doa itu kepada Allah yang seperti apa. Nah, Allah yang siap ya untuk mendengar dan menjawab doa kita kapanpun itu. Ya, itu yang Tuhan Yesus mau ajarin. Makanya ayat 11 dan ke-12 itu sampai 13 Tuhan Yesus menekankan lagi. Bapak Ibu coba perhatikan. Ayat ke-11 Yesus berkata, "Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking?" Ya. Jadi Bapa Tuhan itu bukan hanya siap untuk mendengar dan menjawab doa kita, tapi dia juga akan memberikan kepada kita apa? Yang terbaik. Ia memberikan kepada kita yang terbaik. Ya, bapak mana yang jika anaknya minta ikan dikasih ular? Atau jika ada anaknya minta telur dikasih kalajengking? Gak ada kan? Jawabannya gak ada. Jadi ayat 13 Yesus berkata lagi, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga." Nah ini. Ya, kalau Bapak yang jahat saja tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapak yang di surga akan memberikan yang baik juga. Dan Tuhan Yesus berkata di sini bahwa Tuhan itu bukan hanya memberikan yang baik, lebih baik, tapi Tuhan Yesus memberikan apa? Allah itu memberikan apa? Ia akan memberikan apa? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapak Ibu, yang kita minta, Tuhan bilang bukan hanya Bapak akan memberikan itu, tapi Bapak juga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi
Roh Kudus, kok tiba-tiba ada muncul Roh Kudus di sini? Jadi Tuhan Yesus bilang, Bapa itu akan memberikan yang baik. Kalau Bapa yang jahat saja bisa memberikan yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Dia akan memberikan yang baik. Tapi di sini nggak dibilang yang baik, tapi Yesus bilang apa? Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita, ya, doa itu bukan yang penting, itu bukan apa? Bukan caranya dulu. Bukan itu yang penting dulu. Makanya Yesus bilang, Tuhan akan memberikan kepadamu Roh Kudus. Artinya apa? Artinya hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan itu yang paling penting. Makanya Allah bilang, Bapak yang akan memberikan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang akan menolong kita untuk berdoa. Amin. Roh Kudus lah yang akan menolong kita untuk berdoa. Bersama dengan kita berdoa. Ya, bukan soal suara kita mau panjang, ya mau kita ulang-ulang seperti apa. Tapi Roh Kudus itulah yang menolong kita. Karena Roh Kudus itu akan mengarahkan hati kita, mengarahkan diri kita untuk fokus kepada Tuhan. Yang membuat kita tuh mengenal Tuhan. Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, ajarilah kami berdoa. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Bukan soal caranya. Bukan itu yang paling penting. Bukan berarti doa itu asal-asalan juga. Tidak. Ya. Tuhan Yesus memberikan cara. Doa Bapa kami, memuji, meminta, mengakui. Tetapi ingat, kamu memuji, meminta, dan mengakui, itu penting. Ya, itu baik, gak salah. Tapi kamu minta, kamu mengakui, dan kamu memuji kepada Tuhan yang seperti apa dulu. Yang kamu tahu seperti apa. Ya, jangan kamu pikir kamu meminta, mengakui, dan memuji Tuhan yang seperti teman yang tidur tadi. Yang gak mau, harus dipaksa-paksa. Tidak. Tuhan Yesus bilang, tidak. Kamu meminta, mengakui, dan memuji. Itu kepada Tuhan yang siap. Ya, yang siap untuk mendengar dan menjawab doamu. Bukan seperti teman yang tidur tadi. Yang harus dibujuk-bujuk, yang harus dirayu-rayu. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, pelajaran doa yang terpenting di bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita adalah doa itu bukan tentang kita. Ya, doa itu bukan tentang kita. Bukan tentang suara kita, sikap kita. Bukan itu. Tapi doa itu bicara tentang Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya, jadi yang paling penting dari doa itu bukan kita, tetapi Tuhan. Ya, Tuhan yang siap untuk mendengar dan menjawab doa kita. Jadi Bapak Ibu, dengan pemahaman seperti ini, ya, ini seharusnya membuat kita semakin rindu lagi untuk berdoa. Ya, sehingga kita siap untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus bilang. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka kamu akan dibukakan bagimu. Karena apa? Ya, karena Tuhan itu siap, willing, ya, untuk mendengar dan menjawab doa kita. Ya, tentu, ya, kita harus tahu juga bahwa setiap doa kita, jawaban doa kita, ya, tidak selalu seperti yang kita mau. Ya, ataupun tidak pada saat itu juga. Jadi Tuhan menjawab doa kita itu sesuai dengan cara Tuhan, waktu Tuhan, ya, untuk kehendaknya dan untuk kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kiranya pada siang hari ini, ya, pagi ini, kita semua boleh belajar. Ya, kita boleh belajar dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita tentang berdoa. Ya, kita semua mengalami hal-hal yang sulit, dan kita semua akan mengalami hal-hal yang sulit di dalam hidup kita. Dan doa itu adalah satu cara yang Tuhan berikan kepada kita, ya, untuk bagaimana kita menjalani masa-masa sulit di dalam hidup kita, termasuk juga mungkin saat ini, ya, di dalam negara kita, di dalam keluarga, di dalam gereja kita juga, di dalam pelayanan kita. Jadi, mari ketika kita mengenal siapa dan seperti apa Tuhan yang kita sembah, ya, Tuhan yang siap untuk mendengarkan dan juga menjawab doa kita, maka itu akan mendorong doa kita untuk lebih dalam lagi
dan mendorong kehidupan kita, doa kita itu lebih hidup lagi. Ya mintalah, maka kamu akan mendapat. Carilah, maka kamu akan diberikan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena apa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang bersedia, yang siap setiap saat untuk mendengar dan menjawab doa kita. Amin Bapak Ibu.